Oke, Silakan. ya, terima kasih sekali lagi teman-teman semua di Bisa AI. Ya, perkenalkan saya Willy Sanjaya. Ini sedikit profil tentang saya. Teman-teman bisa panggil saya dengan Willy. Saya memang benar alumni dari Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Saya juga saat ini sebagai Head of Financial Consultant di Coinworks. Pengalaman saya sebagai praktisi juga di industri investasi dan pasar modal Indonesia. Saya juga masih aktif sebagai akademisi dan dosen di beberapa universitas Jakarta. Dan saya juga sebagai Certified Financial Planner. Ini ada beberapa lisensi yang saya miliki, antara Certified Financial Planner, PMI dan Whopper dari OJK, serta Training of Trainers untuk pasar modal syariah dari OJK. Oke, kita langsung aja nih, teman-teman. Materinya hari ini kita membahas juga tentang pengelolaan keuangan pensiun melalui peer-to-peer lending dan program. Jadi biasanya kita untuk tumbuh kembang kita, dan juga untuk sekolah kita, sampai kuliah misalnya, dan juga untuk misalnya kebutuhan ke dokter, kemudian makan makanan bergizi kita, jajan gitu ya, mainan. Nah, itu fase kehidupan pertama ini. Kemudian dana pensiunnya ini bisa dari dana pensiun yang memang sudah dipersiapkan nabung sendiri gitu ya, investasi sendiri pada fase kehidupan kedua dan ketiga, atau bisa melalui saya sudah mulai mengatur keuangan dari saya masuk ke SMP gitu ya. Jadi saya pada saat SMP saya sudah minta kepada orang tua saya pada saat kelas 1 SMP, saya minta uang jajan saya tidak diberikan harian. Waktu SD saya diberikan harian, tapi pada saat masuk kelas 1 SMP, saya itu tidak lebih dari 30% dari total kita punya pendapatan tiap bulan. Itu masih dalam tahap rasio yang sehat. Nah, jadi hutang pun kalau akan lebih baik kalau kita hutang untuk yang sifatnya produktif. Artinya kita berhutang untuk bisa mendapatkan dengan baik resikonya. Misalnya, kalau teman-teman tidak punya asuransi kesehatan, misalnya suatu saat terkendala sakit misalnya, dan harus dirawat rumah sakit, itu biayanya akan jauh lebih besar dan bisa mengacaukan cash flow. Begitu juga misalnya teman-teman punya mobil, punya kendaraan, tiba-tiba tabrakan misalnya rusak, atau tidak punya asuransi kendaraan, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Kan poin kedua, ya ini adalah 20%, itu maksimal boleh kita keluarkan untuk kepentingan pribadi, biaya pribadi. Setiap manusia gitu ya, setiap orang tidak akan mau tingkat kenyamanan dalam kehidupannya itu akan menurun, berkurang misalnya karena pelit gitu ya. Jadi nggak mau mengeluarkan biaya transport, akhirnya nebeng orang atau segala macam. Itu juga akan dana darurat ini untuk keperluan kita, atau misalnya kita terkena sesuatu musibah gitu ya. Nah, ini dana darurat, penggunaan darurat untuk yang sifatnya negatif. Tetapi dana darurat yang sifatnya positif, misalnya bisa jadi kita ada mau coba bisnis, ada peluang bisnis baru, kita mau ini. Misalnya teman-teman masih dalam fase kehidupan kedua, artinya misalnya teman-teman masih single, dan juga tanpa tanggungan, tidak menanggung orang tua juga, tidak menanggung adik misalnya. Nah, teman-teman bisa mulai sebenarnya di 2 kali teman-teman punya pendapatan untuk spendingkan di dana darurat. Tapi ini adalah angkanya kalau single tanpa tanggungan kan baru memulai karir, gitu ya. Baru mulai karir tentu saja spending dananya tidak sebanyak mereka yang sudah settle secara keuangan. Nah, terlebih kalau untuk pensiunan, darurat ini sangat penting karena ini bisa membantu kita untuk tidak merusak cash flow kita gitu ya. Karena tanpa dana darurat ini akan sulit teman-teman menghadapi suatu kondisi yang memang tidak terduga. Misalnya kayak pandemi ini bulan Maret kita awal Maret kita baru diumumkan, jadi semua banyak usaha tutup, banyak yang dirumahkan, pendapatan kita berkurang, misalnya sementara kebutuhan kita tetap berjalan. Nah, kondisi seperti ini kalau kita tidak punya dana darurat pasti akan sulit untuk kita menghadapi pandemi seperti sekarang gitu. Jadi nah, sebenarnya pandemi seperti sekarang ini jadi ajang buat kita untuk bisa dana darurat yang akan kita cadangkan gitu ya untuk persiapan dana darurat kita. Misalnya seperti tadi, saya sudah yakin deh saya langsung ke angka ideal karena saya single tanpa tanggungan misalnya. Pendapatan saya 10 juta, berarti kalau segitu sudah dapat, baru kita bisa alokasikan porsi investasi ini untuk benar-benar yang pure investasi. Gitu. Jadi kita harus isi dulu pos dana darurat kita. Nah, supaya tidak terpakai, akan lebih baik kalau kita juga buat rekening khusus untuk dana darurat. Jadi kita buat rekening khusus dana darurat gitu. Jadi karena dana darurat ini bisa kita ambil kapan aja untuk keperluan yang memang tidak terduga. Adalah kalau kita sudah melakukan 3 langkah ini, nah, jangan lupa untuk kita bijak dalam melakukan pengeluaran setiap pengeluaran dana darurat tadi. Kalau kita sudah melakukan pengeluaran untuk dana darurat, jangan lupa untuk diisi lagi.
Misalnya, saya sudah terkumpul 60 juta dana darurat saya. Kemudian bulan ini tiba-tiba saya ada keperluan mendadak. Saya perlu 10 juta. Saya perlu 10 juta untuk keperluan saya yang sangat mendesak. Kalau kita sudah pakai 10 jutanya, otomatis porsi dana darurat kita cuma tinggal 50 juta. Nah, ini kita harus cepat segera isi lagi. Jadi kita harus cepat ganti 10 juta yang sudah kita pakai tadi. Kita isi lagi menggunakan pola yang tadi, kembali ke awal tadi. Kita isi sampai sesuai dengan angka ideal yang kita miliki. Ini akan sangat penting. Dan kenapa sih ada investasi dalam kita melakukan perencanaan keuangan? Nah, ini juga satu hal yang sangat penting. Investasi tadi merupakan bagian dari perencanaan keuangan. Nah, kenapa kita perlu berinvestasi terus dalam periode tertentu? Nah, kalau kita tidak lawan dengan investasi, tentu saja nilai uang kita akan selalu tergerus. Kemudian juga, kenapa kita perlu berinvestasi? Karena biasanya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau misalnya kita 10 tahun lagi kita mau beli kendaraan 3 tahun lagi, kalau kita tidak melakukan perencanaan keuangan dan kita tidak investasikan dana kita yang kita kumpulkan, tentu saja dana yang kita tabung, kita kumpulkan tadi akan tergerus dengan inflasi. Makanya juga kita harus melakukan investasi. Dan kemudian juga ada dana lebih saat ini, THR misalnya ya, atau kenaikan gaji, teman-teman pindah kerja gitu ya, kemudian naik gaji, nah itu bisa tidak mesti harus dihabiskan gitu ya. Jadi harus dispendingkan juga berapa kebutuhannya, misalnya untuk THR, sisanya bisa kita investasikan. Nah, itu dana lebih saat ini. Kalaupun misalnya teman-teman pindah di 20% dan 40% untuk total biaya kita. Nah, kemudian kita pindah kerja, kita dapat gaji 15 juta. Bukan serta-merta berarti biaya kebutuhan kita dan biaya pribadi kita itu bisa naik juga persentasenya. Benar, memang kita sarankan di 20% dan 40% dari total pendapatan. Tapi kalau mendapatkan income tambahan, tiap bulannya kita habis 6 juta. Tidak boleh kita tambah juga. Jadi, biaya pribadi dan biaya kebutuhan kita tadi jangan bertambah kalau kita mendapatkan tambahan pendapatan. Tapi investasi kita yang harus kita tambah, utang kita yang harus kita kurangi. Nah, itu jadi alasan penting untuk kita berinvestasi. Kemudian yang terakhir adalah kita ingin melakukan peningkatan aset. Nah, jadi kalau aset tersebut kita punya. Nah, gimana cara kita memulai berinvestasi? Yang pertama, kita harus punya motivasi dulu. Kita mau apa berinvestasi? Apakah saya berinvestasi dari sekarang supaya nanti masa pensiun saya tidak menyusahkan anak, saya tidak menyusahkan keluarga, saya bisa hidup senang dan bahagia pada saat saya masa pensiun gitu. Nah, jadi kita harus punya motivasi dulu untuk apa kita berinvestasi. Kemudian kita harus kenali profil resiko kita. Nah, profil risiko secara garis besar kita bagi menjadi 3. Ada yang namanya konservatif, ada yang namanya moderat, ada yang namanya agresif. Jadi kita termasuk yang mana? Jadi risiko itu apa sih? Risiko itu penerimaan kita terhadap ketidaksesuaian antara harapan dengan fakta. Ya, jadi itu ada risiko yang harus kita hadapi. Nah, seberapa besar kita bisa menerima risiko tersebut? Apakah konservatif atau kita tidak bisa menerima risiko yang besar? Kita hanya bisa menerima risiko yang kecil sekali saja, atau moderat, yang menengah, atau agresif yang kita bisa menerima risiko besar. Nah, kalau kita sudah tahu kita termasuk yang mana, profil resikonya, kita baru bisa pilih instrumen investasi yang tepat untuk kita. Karena instrumen investasi itu harus disesuaikan dengan profil resiko kita juga. Nah, kalau sudah, kita bisa mulai melakukan peningkatan aset dengan kita anggaran investasinya kita sesuaikan. Jadi kita harus sesuaikan anggaran investasi kita. Berapa dana yang akan kita investasikan tiap bulan. Nah, kalau sudah, mari kita akhiri langkah berinvestasi ini dengan disiplin. Kita dengan cara bentuk, misalnya teman-teman berinvestasi di beli tanah, beli properti, atau di bisnis, itu adalah real investment. Keuntungannya, teman-teman bisa pegang unitnya, bisa terlihat gitu ya. Untuk membanggakan diri pun kepada calon mertua itu bisa gitu ya, kalau real investment. Untuk sombong gitu ya, itu bisa real investment. Tapi minusnya adalah sifatnya sangat tidak liquid. Nah, kalau kita punya tanah, belum tentu besok laku terjual gitu ya, dan selain tidak liquid juga tidak bisa dibawa kemanapun. Jadi memang sifatnya fix, secara lokasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau investasi yang berikutnya adalah financial investment. Ini adalah investasi pada surat berharga. Seperti yang saya tampil di slide, ini adalah financial investment. Artinya investasi pada surat-surat berharga. Misalnya pertama dari pasar modal. Pasar modal ini adalah investasi yang sifatnya jangka panjang, biasanya lebih dari
1 tahun. Misalnya teman-teman bisa ke saham, obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun obligasi perusahaan yang dengan tenor lebih dari 1 tahun. Nah, itu di pasar modal. Nah, kemudian juga bisa berinvestasi di pasar uang, ini yang sifatnya jangka pendek, bisa di bawah 1 tahun, bisa di deposito, di reksadana pasar uang, atau obligasi yang tenornya di bawah 1 tahun, itu juga bisa. Atau di reksadana. Reksadana ini teman-teman bisa juga berinvestasi melalui portofolio yang sudah dikelola oleh si manajer investasinya. Jadi teman-teman cuma tinggal beli produk portofolio investasinya saja. Atau bisa juga ke peer-to-peer lending, seperti Coinworks misalnya. Nah, teman-teman bisa melakukan investasi dan mengembangkan dananya di sana dengan sistem peer-to-peer lending tadi. Jadi teman-teman pilih sendiri siapa yang akan dana teman-teman akan dialokasikan ke peminjam siapa. Tentunya nanti teman-teman bisa mendapatkan imbalan atau mendapatkan bunga dari bunga yang dibayarkan si peminjam tadi gitu. Nah, ini juga bisa salah satu cara untuk teman-teman mengembangkan aset teman-teman. Oke, nah, berbicara masalah peer-to-peer lending, saya sendiri di Coinworks saat ini, dan kita sudah bertransformasi tidak hanya sebagai fintech peer-to-peer lending. Pada Januari 2020 ini, pada awal tahun ini kita sudah bertransformasi menjadi super financial apps pertama di Indonesia. Jadi kita sudah bisa memberikan semua kebutuhan keuangan untuk para users kita. Jadi tidak hanya terkait dengan peer-to-peer lending saja. Jadi sudah bisa membeli emas di Coinworks, sudah bisa membeli obligasi pun sudah bisa gitu ya, dan juga beberapa produk peer-to-peer lending-nya juga seperti di CoinPTOP dan CoinRobo yang juga menggunakan machine learning berupa AI untuk bisa memaksimalkan tingkat return dan memitigasi risiko dengan sangat kecil gitu. Nah, ini sedikit perjalanan tentang Coinworks. Jadi kita kurang lebih tahun 2016 kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian dari tahun 2018 kita mendapatkan pendanaan dari berbagai investor sampai dengan tahun 2019 juga kita mendapatkan pendanaan dari investor, salah satunya seperti Mandiri Capital, Gunung Sewu, Convergence, dan juga pada tahun 2020 kita sudah berubah menjadi super financial apps dengan versi 2.0-nya yang kita dengarkan, jadi sudah bisa banyak sekali kebutuhan dari user financial di Indonesia yang bisa terpenuhi dengan satu aplikasi di Coinworks. Nah, ini beberapa investor dari Coinworks, ada Mandiri Capital, ada Kuona Capital, ada East Venture, kemudian ada Convergence, ada Gunung Sewu, dan ada Season Capital. Ini adalah mereka yang membantu Coinworks menjadi lebih besar sampai saat sekarang. Ya. Sedangkan partner kita sudah banyak, inilah beberapa partner dari Coinworks gitu ya. Kita sendiri sudah lebih dari 500.000 users gitu ya, yang tergabung dengan Coinworks dengan tingkat non-performing loans untuk peer-to-peer lending-nya itu masih di angka 2%-an, dan ini yang termasuk rendah di industri, baik itu industri peer-to-peer lending, bahkan dengan kalau di-compare dengan perbankan gitu ya. Kita juga memenangkan beberapa penghargaan, banyak sekali penghargaan yang kita dapatkan. Dan kita juga di tahun ini kita juga menjadi most preferred peer-to-peer lending di Indonesia gitu. Nah, untuk produknya sendiri kita banyak untuk teman-teman bisa mempersiapkan masa pensiunnya, untuk bisa melakukan pengembangan dananya untuk persiapan pensiun nanti. Kita ada Coin P2P yang dimana teman-teman bisa memilih sendiri borrowers-nya, bisa memilih sendiri borrowers teman-teman sendiri yang akan didanai. Kemudian kita ada Coin Bonds, kita juga teman-teman bisa membeli obligasi pemerintah gitu ya. Juga ada Koin Pintar, di mana itu kita juga ada Coin Gold, teman-teman bisa melakukan pembelian emas secara digital di Coinworks, dan juga kita ada yang paling favorit di Coinworks yaitu adalah CoinRobo, di mana kita menggunakan teknologi AI, jadi kita bisa mendiversifikasi dengan sempurna untuk membangun portofolio teman-teman yang underlying-nya adalah pinjaman-pinjaman yang ada di Coinworks, sehingga return-nya bisa diprediksi dengan return yang sangat kompetitif dan risiko yang sangat rendah. Robo ini salah satu produk yang menjadi best sellernya di Coinworks. Nah, peer-to-peer lending ini seperti apa sih sistemnya? Nah, kalau mungkin teman-teman bisa compare dengan bank gitu ya. Jadi kalau di bank kita menabung, kita mendapatkan tingkat bunga. Misalnya saya deposito, saya dapat 6%.
sebelum dipotong pajak 20% misalnya. Nah, tanpa saya mengetahui siapa dana saya itu akan dikelola oleh bank gitu ya. Jadi saya tidak tahu. Pokoknya saya deposit, nah kemudian tingkat bunga yang teman-teman dapatkan itu adalah bunga yang dibayarkan langsung oleh borrowers. Jadi tidak ada spreading bunga yang diambil oleh penyedia platform. Nah, disitulah bedanya. Sehingga teman-teman bisa menjadi bank untuk teman-teman sendiri. Dan teman-teman bisa memilih sendiri tingkat resiko dan tingkat return yang teman-teman kehendaki. Dan sifatnya sangat transparan. Inilah sedikit perbedaan bank dan juga peer-to-peer lending. Jadi saya ulangi, kalau bank ada spreading bunga yang diambil oleh bank, dan teman-teman tidak mengetahui sebagai investor dana teman-teman dialokasikan kemana. Tapi kalau peer-to-peer lending, teman-teman tahu, teman-teman mau milih, bisa pilih sendiri siapa yang mau didanai pinjamannya. Nah, si borrower ini akan membayar bunga, itu akan bunga yang dibayarkan borrower akan langsung masuk ke investornya. Jadi tidak ada spreading bunga yang diambil oleh si penyedia platform. Bagaimana keunggulannya? Seperti tadi, keunggulannya peer-to-peer lending sistemnya adalah peminjam atau borrowers tidak diperlukan jaminan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari si lenders. Tidak ada jaminan. Ini yang membedakan antara bank dan juga peer-to-peer lending. Dan juga ada yang namanya credit scoring untuk bisa menentukan tingkat bunga dan tingkat resiko si borrower tersebut, sehingga si lenders bisa memilih resiko dan return mana yang akan dia kehendaki. Dan juga sangat fleksibel dan juga transparan. Nah, jadi di dalam mekanisme Coinol sendiri, untuk si peminjam tadi sebelum masuk ke marketplace, itu kita lakukan credit scoring, di mana kita klasifikasikan si borrowers ini masuk kategori yang mana. Semakin menurun, semakin ke E, ini tingkat resikonya semakin tinggi, dan tingkat bunga yang ditawarkan juga semakin tinggi. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri tadi, saya tipenya konservatif, itu teman-teman akan cocok untuk yang di credit scoring yang baik, di A. Artinya tingkat bunganya juga rendah dan juga tingkat resikonya juga rendah. Jadi teman-teman sendiri bisa memilih dan menganalisa siapa yang akan didanai sesuai dengan kredit scoring yang sudah kita berikan. Untuk bisa mendapatkan kredit scoring ini banyak pertimbangannya, sama seperti sistem perbankan, hanya saja kolateralnya yang tidak diperlukan, tidak perlu jaminan. Jadi peminjam tidak perlu ada jaminan, dan kita bisa memberikan pinjaman mulai tenor dari 1 sampai 24 bulan dengan nilai 10 juta sampai 2 miliar tanpa jaminan kalau dari sisi borrowers. Dari sisi lenders, teman-teman bisa mendapatkan tingkat keuntungan bunga hingga lebih dari 20% per tahun, sesuai dengan tingkat sesuai dengan loan yang teman-teman kehendaki sendiri pilihnya. Sedangkan untuk CoinRobo, teman-teman bisa mendapatkan maksimum di 14% setahun untuk CoinRobo dengan tingkat fixed return-nya. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa pilih sendiri fun fact-nya untuk borrower yang akan teman bantu danai. Gitu. Jadi bedanya adalah tetap credit scoring-nya, kolateralnya yang tidak diperlukan. Berbeda dengan bank menggunakan 5C, sedangkan peer-to-peer lending hanya menggunakan 4C, di mana kolateralnya tidak diperlukan. Terus sebagai investornya, kalau teman-teman sebagai investor untuk bisa mengembangkan dana melalui peer-to-peer lending, teman-teman peer-to-peer lending. Jadi teman-teman harus menganalisa, kemudian mendanai, dan jangan terpaku pada 1-2 loans. Dan juga jangan terpaku hanya pada 1-2 bisnis dan 1-2 credit scoring, tapi harus teman-teman campur semua tergantung dengan tingkat profil resiko teman-teman tadi. Kalau teman-teman bersifatnya agresif, bisa menerima resiko besar, tentu saja tingkat return yang teman-teman ekspektasikan itu pasti tinggi. Jadi bermainlah dan danailah borrowers yang resikonya dan returnnya tinggi, seperti di CDE, sedangkan yang lainnya sebagai underlying backup-nya, jangan lupa. Jadi teman-teman harus bisa mengatur portofolio dengan baik supaya bisa mendapatkan tingkat return yang maksimum dengan tingkat mitigasi resiko yang rendah. Seperti itu. Nah, disarankan kalau dalam B2B nanti minimal teman-teman punya 100 loan. Jadi kalau dengan 100 loan, tingkat bunganya juga bisa jauh lebih baik dengan diversifikasi mitigasi risiko yang rendah. Gitu. Nah, kalau teman-teman sulit misalnya untuk mendapatkan 100 loan, terlebih lagi misalnya dalam peer-to-peer lending, misalnya pilihnya kan lumayan memakan waktu, nah teman-teman bisa gunakan yang namanya CoinRobo. Nah, ini produk machine learning yang AI yang Coinox punya, satu-satunya di Indonesia. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih tenor dan masukkan jumlah, nanti robonya akan bekerja untuk mendiversifikasikan ke ratusan loan supaya bisa
dapatkan tingkat return yang bisa diprediksi. Nah, di dalam peer-to-peer lending, bagaimana dengan mitigasi resikonya? Nah, ada beberapa langkah gitu yang bisa digunakan oleh penyedia platform. Nah, sebenarnya resiko ini resiko yang harus ditanggung oleh si pendana atau si lenders. Penyedia platform tidak berkewajiban untuk menghilangkan resiko tersebut. Tetapi Coinworks misalnya kita memiliki yang namanya dana proteksi untuk bisa mengcover meminimalkan tingkat resiko yang dialami oleh si investor. Jadi kita klasifikasi tidak bisa diprediksi karena robonya atau AI-nya bisa mendiversifikasikan secara sempurna ke berbagai jenis loan gitu ya, dan 100% digaranti gitu ya, dan returnnya sangat kompetitif sekali. Dan juga teman-teman bisa Coinworks rata-rata bisnisnya itu berkembang lebih dari 50% gitu ya, dan ini sangat baik sekali gitu. Informasi lebih lanjut mengenai perencanaan keuangan, juga mengenai produk-produk di Coinworks, baik itu misalnya koin P2P ataupun terlebih lagi dengan koin robonya, teman-teman bisa klik link ini di bit.ly/fgcoin, nanti teman-teman dari Coinworks. Ya, jadi jangan lupa di bit.ly/fgcoin. Ya, demikian sih sharing dari saya. Terima kasih.